Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Najib Saputra dengan NIM 1020824001103 dari kelas S1 TI 08B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas penelitian OR1 dengan judul Design of Radiation Therapy Problem yang diadaptasi dari buku Introduction to Operation Research karya Hillier dan Lieberman. Slide 2 menjelaskan tentang Mary, seorang pasien yang didiagnosis menderita kanker pada tahap lanjut, tepatnya tumor ganas di kandung kami untuk memperpanjang harapan hidupnya. Mary menjalani terapi radiasi. Pada terapi ini digunakan sinar radiasi eksternal untuk menghancurkan sel kanker. Namun sinar tersebut dapat merusak jaringan sehat di sekitar tumor. Oleh karena itu diperlukan perancangan dosis radiasi yang optimal agar sel kanker bisa mati, tetapi jaringan sehat tetap aman. Slide 3 berisi tujuan dan data. Tujuan dari desain ini adalah untuk menentukan kombinasi sinar BEM serta intensitasnya agar distribusi dosis yang dihasilkan seoptimal mungkin. Tabel di slide ini menunjukkan data penyerapan dosis rata-rata oleh beberapa variabel, yaitu LD, anatomi atau jalan sehat, kritikositas atau jaringan kritis, tumor region atau daerah tumor, center of tumor atau pusat tumor. Masing-masing karya ini memiliki batas dosis atau kilorats agar tidak rusak. Slide 4, Design of Radiation Therapy. Selanjutnya dari data dan tabel tersebut kita bisa membentuk model matematisnya dalam bentuk linear programming. Kita misalkan X adalah dosis pada titik masuk untuk sinar pertama dan X2 adalah dosis pada titik masuk untuk sinar kedua. Keduanya dinyatakan dalam satuan kilorats. Tujuan dari model ini adalah untuk memaksimalkan jumlah dosis yang diserap oleh jaringan sehat dengan tetap memastikan bahwa daerah tumor dan pusat tumor menerima dosis yang cukup agar terapi berjalan efektif. Persamaan tujuannya adalah SZ sama dengan 0,4x 1 ditambah 0,5x2. Kemudian ada 3 kendala yaitu pembatas, yaitu pertama 0,3x ditambah 0,1x2 lebih besar atau sama dengan 7. Kedua 0,5x1 ditambah 0,5x2 lebih besar atau sama dengan 6. Dan ketiga 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih besar atau sama dengan 6. Serta tentu saja nilai X dan X2 harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi model ini digunakan untuk mencari kombinasi dosis paling optimal agar terapi radiasi efektif membunuh sel kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitar tumor. Setelah model linear programmingnya terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengubah model tersebut ke standar agar bisa disesuaikan dengan metode simplex. Pada bentuk standar ini setiap kendala harus diubah menjadi bersamaan dengan tanda sama dengan. Karena kendala berbentuk lebih besar atau sama dengan, maka kita perlu mendapatkan variabel surplus dan variabel buatan agar modelnya bisa diolah dalam tabel simplex. Modelnya kemudian menjadi seperti berikut. Semua variabel X1, X2, X3, dan X4 harus bernilai positif atau 0. Bentuk ini disebut bentuk standar karena sudah memenuhi syarat dasar untuk masuk ke proses literasi simplex. Dari sini kita bisa mulai menentukan variabel basis dan melakukan literasi untuk mencari solusi optimalnya. Selanjutnya slide 6. Setelah mendapatkan bentuk standar, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi bentuk conic agar bisa dimasukkan dalam tabel simplex 2 fase atau two-phase simplex method. Karena ada kendala dengan tanda lebih besar atau sama dengan, kita perlu mendapatkan variabel buatan yaitu X5 dan X6 untuk membantu mencari solusi awal yang visible, sehingga modelnya menjadi seperti ini. Minimal kan Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah M X5 ditambah M X6 dengan pembatas 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7. 0,5x1 ditambah 0,5x2 ditambah x5 sama dengan 6. 0,6x1 ditambah 0,4x2 dikurang x4 ditambah x6 sama dengan 6. Dan semua variabel bernilai positif. Nilai M di sini adalah bilangan besar positif yang digunakan untuk menekan variabel buatan agar tidak muncul dalam solusi akhir. Slide 7. Selanjutnya kita akan masuk proses literasi pertama dengan menggunakan metode simplex pada tabel slide ini.
Kolom yang diwarnai menunjukkan variabel basis dan arah pivot yang akan kita pilih. Kemudian kita mulai dengan variabel buatan seperti basis awal. Kemudian nilai C, row atau row cost dihitung untuk menentukan arah optimasi, yaitu untuk melihat variabel mana yang akan masuk ke basis. Hasil literasi pertama ini menunjukkan pergerakan awal menuju solusi yang lebih baik. Slide 8. Setelah dilakukan literasi pertama, kita lanjut ke literasi kedua. Di sini kita bisa melihat bahwa variabel X1 mulai masuk ke basis, menggantikan salah satu variabel buatan. Nilai-nilai pada tabel diperbarui nilai rasio yang menunjukkan beberapa besar perubahan yang bisa dilakukan pada tiap variabel tanpa melanggar batas kendala. Dari hasil literasi ini kita semakin mendekat dengan nilai optimal dengan fungsi tujuan yang sudah mulai berubah mendekati hasil minimum. Slide 9. Hasil akhir pada literasi ketiga diperoleh solusi optimal. Dari tabel terlihat bahwa X1 bernilai 12, X2 bernilai 0, dan nilai fungsi tujuan Z adalah 4,8. Artinya dosis optimal diberikan sepenuhnya melalui BM1 sebesar 12 kRAT, sedangkan BM2 tidak digunakan sama sekali. Dengan kombinasi ini, dosis yang diserap oleh jaringan sehat atau healthy anatomy adalah 4,8 kRAT, yang merupakan nilai minimum dari semua kemungkinan kombinasi dosis. Slide 10 adalah kesimpulan. Dari hasil perhitungan menggunakan metode simplex dapat disimpulkan bahwa dosis terbaik untuk terapi radiasi diberikan melalui BM1 sebesar 12 kRAT, sedangkan BM2 tidak digunakan atau bernilai 0, dan dosis yang diserap oleh jaringan sehat adalah 4,8 kRAT. Artinya dengan desain terapi radiasi seperti ini, sel kanker bisa menerima dosis yang cukup untuk dihancurkan, namun jaringan sehat sekitar tumor tetap aman dari kerusakan berlebih. Model ini membantu dokter untuk menentukan strategi terapi yang efektif dan aman bagi pasien. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai design of radiation therapy problem. Melalui studi kasus ini kita bisa melihat bagaimana metode linear programming dan simplex dapat diterapkan pada dunia nyata di bidang medis, khususnya dalam bidang menentukan radiasi yang optimal bagi pasien. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.